Pernah kepikiran nggak sih, kenapa sekolah itu, ya bentuknya gitu-gitu aja? Meja berbaris rapi, guru di depan, bel yang bunyi terus. Rasanya semua itu udah wajar banget ya, kayak hukum alam. Tapi, gimana kalau saya bilang semua itu sebenarnya adalah pilihan? Pilihan-pilihan tersembunyi yang tanpa sadar ngebentuk cara kita belajar selama ini. Yuk, kita bedah lebih dalam. Coba deh ingat-ingat lagi ruang kelas kamu dulu. Meja-meja yang disusun rapi, guru di depan sebagai satu-satunya pusat informasi, dan jam yang ngatur semuanya. Familiar banget kan? Tapi nggak ada satupun dari semua ini yang muncul gitu aja. Semuanya itu hasil dari sebuah rancangan, sebuah pilihan. Nah, ini dia intinya. Konsep yang kita sebut arsitektur tak kasat mata. Ini tuh kayak fondasi nggak kelihatan yang menopang hampir semua sekolah di seluruh dunia. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bikin arsitektur ini jadi kelihatan jelas, dan kita akan pertanyakan semua hal yang selama ini kita anggap biasa aja. Oke, sekarang ayo kita bongkar bareng-bareng cetak biru ini. Kita bakal lihat kenapa sekolah dirancang dan terasa seperti yang kita kenal sekarang. Kita akan telusuri asal-usulnya dan siap-siap kaget ya. Dan ini nih bagian yang mungkin bikin kaget. Desain ruang kelas yang klasik itu, dengan barisan yang rapi dan seragam, awalnya diciptakan bukan buat memaksimalkan proses belajar. Sama sekali bukan. Tujuannya, buat melatih pekerja pabrik yang patuh dan tentara yang taat. Sebuah sistem yang dirancang untuk zaman industri, bukan untuk dunia kita sekarang yang butuh banget kreativitas dan inovasi. Jadi ceritanya gini, awalnya di abad ke-19 ada model militer Prusia yang diadopsi ke seluruh dunia. Fokus utamanya, efisiensi dan kepatuhan. Ide ini kemudian makin kuat di abad ke-20 gara-gara model pabrik industri yang mengelompokkan siswa berdasarkan umur, mirip kayak barang produksi, dan ngasih mereka kurikulum yang seragam. Dan yang paling gilanya, struktur warisan yang umurnya ratusan tahun ini masih jadi tulang punggung sekolah kita sampai hari ini. Dan kalau kita pecah lagi, sebenarnya ada 3 asumsi gede yang jadi pondasi semua ini. Pertama, soal ruang. Kita mikir belajar itu harus duduk diem, padahal ini justru ngebatasin fungsi kognitif kita. Kedua, waktu. Kita potong-potong hari jadi blok 50 menitan yang malah bikin buyar pikiran-pikiran mendalam. Dan yang ketiga, hierarki. Kita berasumsi cuma guru yang boleh ngajar, yang artinya kita menyia-nyiakan sumber ilmu yang luar biasa banyaknya dari siswa dan komunitas itu sendiri. Nah, ini kuncinya. Selama ini kita keliru menganggap semua ini sebagai hukum alam, sesuatu yang udah paten dan gak bisa diubah. Padahal ini semua cuma pilihan. Dan karena ini adalah pilihan, itu artinya kita punya kekuatan buat milih jalan yang beda. Oke, tadi kita udah lihat masalahnya. Sekarang bagian yang paling seru, kemungkinannya. Kira-kira pendidikan bakal kayak apa ya kalau kita rancang ulang dari nol tanpa beban dari cetak biru yang lama? Coba bayangin deh, belajar tuh nggak lagi dikurung di satu gedung. Bisa aja di pusat inovasi tempat siswa ngerjain proyek beneran. Atau di kampus kebun komunitas, di mana matematika dipelajari lewat geometri taman dan biologi lewat komposisi tanah. Seluruh kota bener-bener jadi ruang kelas kita. Terus, gimana soal waktu? Lupakan bel yang mecah konsentrasi. Di sini, waktu itu ngelayanin si pelajar. Jadwal belajar ngikutin ritme energi masing-masing orang. Kalau sebuah proyek butuh fokus 3 jam nonstop, ya udah, itu waktu yang didapat. Tiba-tiba, waktu jadi teman, bukan lagi musuh yang ngejar-ngejar. Soal hierarki, wah, itu juga runtuh. Bayangin, belajar itu bukan lagi piramida, tapi sebuah jaring yang kaya banget. Ada fasilitator yang tugasnya nyambungin pelajar dengan profesor, pengrajin lokal, teman sebaya, bahkan keahlian dari keluarga mereka sendiri. Di dalam jaring ini, setiap orang bisa jadi guru sekaligus jadi murid. Dan coba diperhatiin, apa yang hilang dari gambaran ini? Nggak ada lagi barisan meja, nggak ada lagi pemisahan kaku berdasarkan umur, nggak perlu minta izin cuma buat pindah tempat. Semua batasan buatan yang kita kenal itu hilang, digantiin sama lingkungan belajar yang jauh lebih organik dan lebih manusiawi. Jadi, kenapa sih semua ini penting banget? Yuk kita tarik kesimpulannya dan lihat gimana merancang ulang arsitektur ini bisa membentuk masa depan kita semua. Dan perlu dicatat ya, ini semua bukan hayalan loh. Setiap elemen dari visi ini udah dipraktekkan kok di berbagai tempat di dunia. Ini tuh evolusi yang emang harus terjadi. Dunia sekarang udah nggak butuh lagi lulusan yang cuma bisa nurut. Yang dibutuhin itu pemecah masalah yang kreatif, inovator yang berani, dan orang-orang yang jago kerjasama. Kita tutup penjelajahan kita kali ini dengan satu pertanyaan, khusus buat kamu.
Arsitektur tak kasat mata ini kan dibangun di atas banyak banget asumsi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak kita berubah. Pertanyaannya adalah asumsi mana yang akan kamu beranikan diri untuk lepaskan demi masa depan belajar yang jauh lebih baik.